Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita memasuki persekutuan doa terakhir di masa Pentakosta tahun 2021, yaitu persekutuan doa ke-10 dengan tema menembus tembok. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu dengan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mari. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan dalam hadirat-Mu ya Allah. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Bapa yang sempurna di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Bapa, kami berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami ingin merenungkannya serta ingin belajar untuk menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Kiranya Bapa berkenan untuk membuka mata, hati, dan telinga kami, berkenan untuk memberikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami terima dari Engkau. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 hingga yang ke-13 sebagai dasar persekutuan kita malam hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea,
dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada malam hari ini, kita bisa menyaksikan ada peristiwa besar, peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada hari raya Pentakosta. Bagi bangsa Israel, hari raya Pentakosta merupakan hari raya terbesar kedua setelah Paskah Yahudi. Paskah Yahudi ini memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Sedangkan hari raya Pentakosta memperingati turunnya hukum Taurat atas mereka di atas Gunung Sinai, yaitu 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari raya Pentakosta ini juga memperingati sebagai hari pengucapan syukur di mana bangsa Israel membawa dan mempersembahkan hasil panen mereka yang terbaik kepada Allah. Karena Allah telah memberkati mereka pada masa tanam hingga mereka memetik buahnya pada masa panen. Hidup begitu terberkati dan terpelihara sehingga hari raya Pentakosta ini dirayakan dengan begitu meriah dan bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bertepatan dengan perayaan hari raya Pentakosta ini, para murid juga berkumpul di dalam suatu rumah di Yerusalem. Memang mereka tidak berani keluar dari Yerusalem karena Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tetap diam di situ untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Mereka bertekun di dalam doa dan menantikan janji Bapa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka dan mereka akan dijadikan saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Benar Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari itu, yaitu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga atau 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus yang bertepatan dengan hari raya Pentakosta Yahudi, Allah menggenapi janjinya, yaitu Roh Kudus turun atas para rasul yang disertai dengan tanda-tanda yang dapat didengar dan dapat dilihat, yaitu suara angin yang keras dan lidah-lidah seperti api. Selanjutnya, para murid mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa asing, yaitu dari orang-orang yang tengah berkumpul di Yerusalem untuk mengikuti perayaan Pentakosta yang berasal dari segala penjuru bangsa. Dan orang-orang ini bisa mengerti apa yang para murid sampaikan, yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Karena para murid mengatakannya dalam berbagai bahasa daerah mereka masing-masing. Sungguh ajaib Bapak, Ibu, Saudara. Bayangkan para murid yang merupakan kelompok orang yang sederhana, yang berasal dari Galilea, yang notabene adalah orang-orang pinggiran.
tiba-tiba mendadak mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa asing. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, tapi Petrus yang mempunyai persoalan dengan rasa ketakutan. Tentu kita masih ingat ketika Petrus mengikuti Yesus untuk diadili, ia menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus karena ia takut kalau ia ikut ditangkap. Roh Kuduslah yang membangkitkan Petrus. Roh Kuduslah yang memampukan Petrus untuk berkhotbah dengan suara nyaring. Suara nyaring ini menunjukkan keberanian Petrus, karena Petrus berkhotbah di tengah-tengah kerumunan orang yang berasal dari segala penjuru bangsa yang tengah mengikuti hari raya Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa Pentakosta Perjanjian Baru ini? Apa yang kita bisa lihat dari peristiwa Pentakosta bukan hanya peristiwa istimewa yang mengubah para rasul. Kuasa Roh Kudus secara istimewa mengubah persekutuan para rasul menjadi kelompok yang tidak hanya jago kandang yang bermental keong. Mereka tadinya menghadirkan diri sebagai kelompok yang eksklusif, yang menutup pintu rapat-rapat dan berdoa di rumah yang terisolasi, menjadi persekutuan yang inklusif. Keluar dari rumah itu dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka telah menerobos tembok-tembok tebal dan tinggi yang selama ini mengungkung dan memberi mereka rasa aman yang semu. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa keluarnya manusia dari keegoisan. Karena keegoisan para murid, mereka membangun tembok sebab hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bukan kemuliaan dan kebesaran Allah. Namun karya Roh Kudus mengubah hingga mereka menyadari bahwa hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya mereka berani dan rela berkorban demi mengabarkan kabar gembira, demi mengabarkan Injil kepada semua orang dari segala bangsa dan bahasa. Itulah yang membuat Injil sampai ke seluruh dunia, sampai ke tempat kita. Setelah lama berselang, persekutuan Kristen yang dibentuk oleh peristiwa Pentakosta bertumbuh besar. Gereja hingga kini masih merayakan Pentakosta. Namun di tengah perayaan ini, banyak gereja berjalan terseok-seok karena dibayangi oleh ketakutan. Tanpa sadar, gereja kembali menjadi kelompok yang eksklusif, membangun tembok tinggi untuk mengamankan diri. Ini penanda bahwa gereja tengah menjadi persekutuan para rasul pra-Pentakosta, persekutuan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Gereja merasa kekuatan eksternal tengah mengancam keberadaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa menghitung berapa banyak gereja yang ditindas oleh pihak luar atau eksternal, dan berapa banyak gereja yang terpecah-pecah karena persoalan-persoalan di dalam gereja itu sendiri. Rasanya lebih banyak gereja yang terpecah-pecah karena adanya konflik-konflik internal di dalam gereja itu sendiri, dan adanya kelompok-kelompok di dalam internal gereja. Tiap gereja mempunyai banyak area yang berpotensi untuk terjadinya permasalahan-permasalahan. Namun sebagian besar masalah-masalah tersebut dapat dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, masalah karena dosa yang terang-terangan terjadi di antara jemaat. Yang kedua, ketidakcocokan atau ketidakpuasan akan kebijakan yang ada.
Dan yang ketiga, masalah-masalah yang terjadi di antara jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari adanya kelemahan-kelemahan ini yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan gereja kita, maka marilah kita berseru dan memohon pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus berkuasa atas kehidupan gereja kita. Karya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berani menerobos tembok yang tinggi dan tebal untuk dapat berkarya dan bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka dapat merasakan betapa indahnya perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi kehidupan dunia. Karya Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus dan memberikan rupa-rupa karunia rohani kepada kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Karya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menghasilkan buah-buah roh, sehingga di dalam kehidupan kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Selamat untuk menjadi saksi Kristus. Selamat untuk melayani Tuhan dan sesama. Selamat untuk menghasilkan buah-buah roh. Tetap sehat dan semangat di masa pandemi, karena kita tahu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan berbagai tantangan serta cobaan, seringkali kami terjatuh dalam ketakutan seperti yang Petrus alami, dan ketakutan itu membawa kami untuk menyangkal diri di hadapan-Mu, membangun tembok yang tebal dan tinggi, membentuk kelompok yang eksklusif yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Ampuni kami Bapa atas keegoisan dan segala keterbatasan-keterbatasan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami bisa menerobos tembok-tembok tinggi dan tebal yang mengungkung kami dan memberi rasa aman yang semu kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kuasa kepada kami untuk bisa menjadi saksi-Mu dan memberikan kami karunia-karunia rohani untuk melayani Engkau dan sesama. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menghasilkan buah-buah roh, sehingga di dalam hidup kami ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat yang Bapa curahkan untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.